habis sholat. Udah luangkan 5 menit gitu aja. Udah diem, lepaskan seluruh urusan-urusan di dalam otak kita. Caranya ini akan bisa lepas manakala ruhaniyah jenengan masuk di dalam nafas itu. Nafas gak usah ditahan Pak, biar keluar dengan sendirinya, masuk dengan sendirinya sesuai dengan iramanya. Hati sampean aja merasakan kehadiran ilahun wahid yang ada di dalam itu. Udah, nanti jenengan diperjalankan bagaimana. Umpama ini Allah sudah memperjalankan, walaupun 5 jam terasa hanya 5 menit. Terasa 5 menit atau sebentar, gak terasa. Padahal hitungan waktu dunia itu kita lihat 5 jam, tapi terasa bagi Anda hanya sebentar. Dan itu perlu dan penting. Makanya walaupun lewat YouTube saya mengizinkan untuk siapapun melakukan ini. Bahasa syariat kitab Azastukum sudah saya ijazahkan terhadap seluruh umat. Mari kita dengarkan bersama kajian penuh hikmah bersama Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Uzlahkanlah ruhaniyahmu saat di dunia ini, sebab nanti Anda akan mengalami uzlah setelah kematian. Apa yang dimaksud uzlah? Mengasingkan diri dari perkara-perkara yang bersifatkan makhluk. Mengasingkan diri dari perkara-perkara yang bersifatkan makhluk. Jadi bisa dikatakan jenengan sedo mati dikubur niku uzlah. Uzlahkanlah ruhaniyahmu di dunia ini, sebab selain Allah ilahun wahid yang kumaksud, bagi ruhaniyah itu tidak bermanfaat. Saya ulang, selain Allah ilahun wahid, Tuhan yang esa, bagi ruhaniyah itu tidak ada manfaatnya. Tetapi buat jasmaniyah masih ada manfaat. Bagaimana caranya uzlah saat di dunia ini? Miturut makalah Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam pasal 12. Nanti itu yang akan kita menjadi pembahasan. Tapi sebelum itu Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya kita disebut insanul kamil, manusia yang sempurna dibanding dengan makhluk yang lainnya. Kita ada jasmani, dan jasmani ini meliputi berbagai macam nama anggota badan. Ada kepala, ada leher, ada tangan, ada kaki, ada perut, atau bahasa ringkas kulit, daging, balung,
darah, kulit, daging, balung, balung itu tulang, darah. Tapi kami tidak membahas kerana itu. Yang kubahas ini adalah arah ruhaniyah. Jasmani punya anggota manusia, ruhani juga punya anggota. Anggotanya ruhani adalah akal, nafsu. Boleh orang Jawa mengatakan akal itu sukma. Akal, ringkesnya itu akal, nafsu. Di dalam pembagian daripada nafsu ini ada berbagai nafsu, kelompoknya cuma dua, basyariyah dan basiroh. Basyariyah berarti mengajak terhadap ruh untuk bersukaria, untuk mengabdi, untuk menghambakan diri, untuk bercinta selain ilahun wahid, Tuhan yang esa. Udah, ini basyariyah. Beda dengan basiroh, di dalamnya juga punya anggota. Yang basiroh ini kebalikannya, justru mengajak ruhaniyah supaya menyembah, mengabdi, mengesakan pada Allah yang disebut ilahun wahidun. Ini ajaran mulai Rasul siapapun sampai detik ini. Tentang ilahun wahidun jarang yang mau membuka, yang alasannya banyak yang menolak. Apalagi tahun-tahun sebelum 2014. Sehingga beliau-beliau ini ketika menyampaikan itu di samping di tempat yang khusus juga dengan berbahasa kinayah atau isyarah. Beliau-beliau itu, Bapak Ibu hadirin, di dalam makalah ini khusus membahas tentang ruhaniyah. Urusan jasmaniyah nanti jenengan ikutkan untuk beruzlah, monggo. Yang jelas ini membahas khusus masalah ruhaniyah. Apa maksud dan tujuan diperintahkan untuk melakukan uzlah? Pertama, untuk membersihkan penghambaan ruhaniyah terhadap selain Allah. Wa may yakfur bit-taghut, barang siapa tinggalkan dan membersihkan selain Allah di dalam ruhaniyah kita, maka wa yu'min billah, maka dia akan beriman dengan benar, yang Rasulullah mengatakan imannya sudah ihsan. Itulah yang dimaksud wa yu'min billah, jenengan bisa untuk bertemu Allah yang disebut ilahun wahid. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu maksud dan tujuan. Sebab Allah sudah memberikan satu pernyataan atau peringatan terhadap kita lewat surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Lekaslah, hei ruh, kembali kepada Tuhanmu,
Wa aslimu lahu, dan pasrahlah dengan benar terhadap Tuhanmu. Min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya satu kematian. Jikalau ini belum kita laksanakan berbentuk uzlah, tsummalatun sorun, maka ketika datangnya satu kematian, ruhaniyah ini enggak ada pertolongan. Padahal pertolongan satu-satunya di situ hanyalah dari ilahun wahid. Mohal Allah akan menolong terhadap satu jiwa manusia, wong jiwa manusia manakala memungsuhi Allah, tidak mau. Bon, niki acuan dalam Qur'annya mengapa kita diperintahkan untuk lekas mengadakan uzlah. Qala musannifu rahimahullah, manafa'a ora ono manfaati. Niki, manafa'a ora ono manfaati al-qalba ing ati. Al-qalba maksudnya ruhaniyah jenengan. Apa sing ora ono manfaati? Sayun, suwiji-wiji. Maksudnya sayun adalah selain Allah. Selain Allah itu tidak ada manfaat sama sekali bagi ruh kita, bagi hati kita. Mithlu uzlatin, kang madani uzlah. Uzlah itu tadi saya katakan, meninggalkan gebyarnya dunia untuk menuju bertemu Allah. Itulah uzlah. Kalau bahasa umum, uzlah itu jenengan harus meninggalkan pergaulan-pergaulan terhadap orang lain. Yang asalnya kita kerja, mohon maaf, secara fisik jenengan nggak mau kerja. Ini kan nanti akan jadi fitnah, gitu. Bagaimana anak kita, bagaimana suami istri kita kalau seperti itu. Tapi ada yang memaknai seperti itu, sak fisiknya, sekalian fisiknya, ada seperti itu. Yang kita biasanya sholatnya di masjid jamaah dengan orang lain, nggak mau, sholat sendiri di rumah. Yang biasanya kita ngopi bareng sama teman-teman, kita tinggalkan. Yang asalnya kita itu selalu berkomunikasi dengan anak istri, kita sudah tidak mau. Ada yang mengartikan uzlah itu tidak hanya secara ruhaniyah, tapi harus jasmaniyah sekalian. Ada yang seperti itu. Tapi kami tidak memberikan arahan untuk seperti itu, kecuali ada waktu-waktu yang tertentu nanti, dan itu penting. Bon, yadkhulu kang mlebu sopo man atau orang biha kelawan uzlah maidana fikrotin ing dalem lapangane mikir. Artinya ketika jenengan ini meninggalkan pergaulan urusan duniawiyah, jenengan iki mikir-mikir apa yang menjadi ciptaan Allah. Satu misal, Allah nyiptakno angin lewat kipas angin, kok bisa ya isis, kok jadi dingin. Itu diangen-angen.
hati mikir-mikir supaya kita bisa tambah dekat pada Allah. Ini bahasa umum. Kita mikir apa Allah menciptakan langit dan bumi itu apa ya maksudnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Surat Ali Imran ayat 190. Apa ya maksud Allah menciptakan langit, bumi, ada siang, ada malam. Jenengan mikir-mikir di situ. Yang maksud tujuannya adalah pendekatan diri kepada Allah. Ini secara umum. Tapi yang kumaksud dalam makalah ini nanti secara ruhaniyah. Itu bagaimana maksudnya uzlah itu. Angen-angen mikir-mikir itu bagaimana? Ngeten Pak Bu. Kalau toh tujuan uzlah adalah pembersihan diri dari segala hijab tutupnya hati, penghalangnya ruhaniyah pada Allah, maka jenengan wajib hukumnya membawa zikir untuk menyadarkan ruhaniyah bahwasanya selain Allah itu la maujudan. Selain Allah itu aslinya tidak ada. Selain Allah, maksudnya Allah ilahun wahid, yang esa itu. Selain Allah itu tidak punya daya upaya kekuatan apapun untuk memberikan rasa dingin, rasa panas, rasa isis, rasa ongkep, rasa kenyang, rasa lapar, nggak ada. Bapak Ibu, Allah sampun dawuh lewat surah Al-Ahzab ya. Ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah pada Tuhanmu dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Dzikron katsiron. Begitu juga dengan sebanyak-banyaknya. Ayat ini yang kami urai lafadz dzikron. Dzikir yang sebenar-benarnya dzikir itu bagaimana? Sebab inilah modal untuk panjenengan bisa uzlah, pembersihan diri dan bertemu Allah. Dzikron dengan dzikir yang sebenar-benarnya. Bagaimana? Kata-kata dzikir adalah ingat secara lugot. Secara istilah di dalam hati sampean itu mengingati, menyadari bahwasanya apa yang terjadi, apapun yang terjadi itu sang berperan, isim fa'ilnya, subjeknya hanyalah ilahun wahid. Hati sampean harus ada iman atau rasa mengimankan, merasakan kehadiran ilahun wahid yang berperan. Selain itu sudah tidak ada. Inilah yang kumaksud dzikir. Dan ini tidak harus diucap dengan isimnya atau namanya umat Islam Allah, tidak. Baik secara lesan maupun secara hati, tetapi dirasa. Sebab di dalam ruh itu ada iman atau rasa yang Rasulullah mengatakan imanul haq itulah ihsan. Terus di dalam ihsan
itu ada nur makrifat atau cahaya. Terus di dalam cahaya itu ada ilahun wahid yang kita umat Islam menyebut wujudnya Allah. Ini kuncinya, Pak. Sirruh itu melewati beberapa tahap. Ruh bisa ihsan imannya manakala ruh ini sudah dipahamkan kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Di situ artinya Allah itu sudah terasa dekat bagi jenengan. Allah akan terasa dekat bagi hati jenengan apabila dalam hati sampan itu ada iman, ada rasa selain Allah itu tiada. Selain Allah itu tidak punya daya upaya, kekuatan apapun. La haula wala quwata illa billah. Baru disitulah iman sampean dikatakan ihsan. Kata Rasulullah, ihsan ini ketika kau beraktivitas apapun dalam hal menyembah kepada Allah, hati jenengan seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Fa'ilam taro, apabila tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka hati Anda terasa bahwasanya Anda selalu dilihat oleh Allah. Ini tarkib definisi daripada ihsan. Kalau ini sudah ngembang, sudah ada dalam hati jenengan, tinggal satu langkah untuk mencapai nur makrifat, cahaya. Apa nur makrifat itu? Rahmat. Ingat, nur makrifat ini Allah berikan terhadap hanya hamba yang dikehendaki. Tidak semua hamba. Apakah hamba yang harus punya nasab bagus? No, tidak harus. Apakah hamba itu selalu kemana-mana itu, mohon maaf ya, alim syariatnya? Belum tentu. Tolong dibuka di dalam surat An-Nur ayat 35. Di dalam ayat itu di tengah-tengah Allah berkata, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Nurun utawi cahaya iku ala nurin, di atas cahaya. Di atas cahaya itu ada cahaya lagi. Artinya nur itu ada dua, nurullah dengan nur makrifat. Nur makrifat niki daqaiqul asror. Apa daqaiqul asror? Lembut-lembute ilmu makrifat untuk mengetahui Allah, rahasia Allah. Niku daqaiqul asror itu ada di situ. Nurun ala nurin
Yahdi iku yahdi paring petunjuk sapa Allahu Gusti Allah binurihi kelawan piro-piro binurihi kelawan cahayane Allah ai nur makrifat man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Artinya cahaya makrifat ini akan Allah letakkan di dalam hati hamba yang dikehendaki. Niki prosesnya. Hamba yang bagaimana yang dikasih Allah nur makrifat. Sama Az-Zumar ayat 18. Kalau nggak salah tolong nanti diingatkan kalau salah penyebutan surat. Az-Zumar 18. Di situ Allah berkata, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dialah mereka yang sudah mendengarkan telinganya ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini, la ilaha illa anta. Dialah mereka yang sudah mendengarkan telinganya dan memahami sekaligus mengakui itu datangnya dari Allah al-haq dan menimbulkan satu keimanan, fayattabi'una aksanahu, dan mereka mengikuti. Berarti dia di samping mendengarkan, dia terima ajaran itu, lalu berimanlah dia, lalu wa amilus sholihah, dia mraktekno imane berbentuk kholwat atau uzlah. Ini hamba yang dipilih, hamba yang dikehendaki. Ayat ini satu paralel dengan surat Ali Imran ayat 31. Ali Imran ayat 31. Allah berkata, katakan Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad katakan, jikalau cintamu ingin diterima oleh Allah dan kau dijadikan kekasihnya, fattabi'uni, kata Rasul, ikuti aku. Iki Quran. Kita kan enggak menangi Rasulullah, Pak nggih. Kita harus mengikuti tabi'ina sholihin. Beliau-beliau yang mengikuti setia terhadap ajaran Rasulullah ini. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada keterangan nur makrifat. Jikalau jenengan ini tidak hanya mengikuti ajaran Rasulullah di dalam taklim muta'alim saja, tetapi juga pengamalan, pempraktekan, maka jenengan inilah yang dikatakan atiullaha wa atiur Rasul. Taat pada Allah iku yo taat pada Rasul. Mengamalkan. Lebih berbobot iman kita, Pak. Beriman kepada Kanjeng Nabi, wahyu yang telah beliau terima, dibandingkan dengan para sahabat yang tidak beriman. Karena apa? Lebih berbobot kita enggak menangi zaman Rasulullah. Para waktu zamannya Kanjeng Nabi kan banyak seperti Abu Lahab, ya, Abu Jahal, enggak percaya toh? Ketemu Rasulullah enggak percaya kalau itu kebenaran dari Tuhannya. Lebih berbobot iman kita tidak menangi Rasulullah, tapi kita beriman kalau itu kebenaran datangnya dari Allah. Bapak Ibu, kalau sudah betul-betul diamalkan, lanjutnya ayat 31 tadi ya, Ali Imran, yuhibbukumullah. Jenengan kan melakukan kholwat, praktek itu kholwat.
yuhibbukumullah, maka Allah akan menerima cintamu dan kau dijadikan sebagai kekasihnya. Alasannya apa? Karena hati kita sudah melepas cinta yang selain Allah. Iman kita sudah lepas dari iman yang selain ilahun wahid. Contoh tadi loh Pak, ini kelengkeng. Jikalau ku makan akan mendatangkan rasa manis. Tadinya saya itu iman, manisnya datangnya dari makhluk kelengkeng. Sekarang tidak. Saya beriman rasanya manis datangnya dari ilahun wahid. Mana ilahun wahidnya? Innallaha, sesungguhnya Allah iku bikulli syai'im muhit, meliputi atas segala hal apapun, termasuk kelengkeng. Ini bagi kita yang buta mata, buta hati kita, mata ruhaniah kita tidak tahu Pak kalau ada Allah, nggak tahu. Tapi bagi mereka, beliau-beliau yang sudah khalwat, sudah uzlah, sudah melaksanakan kewajibannya, maka yang tampak, yang nyata bukan kelengkengnya, tapi ilahun wahid. Yang nyata itu bahasa umat Islam, sing nyoto wujudnya Allah. Inilah uzlah. Dan ini bisa dilakukan, tidak harus jasad itu meninggalkan keluarga, meninggalkan kerja, meninggalkan, enggak toh Pak? Enggak usah. Sebab di dalam pekerjaan siapa yang menggerakkan jenengan? Allah. Mengapa Allah kita temui di tempat yang sepi aja? Allah juga di tempat ramai. Allah di dalam istri, di dalam suami, di dalam anak, di dalam seluruh bikulli syai'im muhit, apapun. Ini bisa akan terjadi pertemuan ini manakala jenengan itu sudah memegang dzikir sirul asror. Titik. Memang sengaja dzikir ini tidak disampaikan di tengah syariat atau thariqah, karena ini ruangannya di ruangan la ilaha illa anta, hakikat menuju makrifat. Bapak Ibu, lalu ketika saat jenengan ini sudah meninggalkan iman selain daripada ilahun wahid, disitulah Pak nur makrifat itu, rahmat itu didatangkan atau dinyalakan dalam hati jenengan. Wa ma arsalnaka Muhammad, aku tidak mengutus kau ke dunia illa rahmatan lil alamin. Ini karakter sifat tabiat beliau itu Pak, selalu membimbing umatnya untuk wa anibu ila rabbikum, untuk berakhlak ilahiyah, ruhaniyahnya itu, untuk berbudi luhur. Sebab siapapun kita kalau sudah masuk menjadi ruhaniyah yang berbudi luhur, tidak mudah menyalahkan orang lain. Akhirnya rukun terus. Bahasa Maduranya rukun itu apa Pak? Rukun, akor, ya. Walaupun dagangannya itu laris, tetangganya nggak pernah ada hati sakit, hasut, nggak pernah, karena dia melihat semua itu yang mengatur Allah, melihat Allahnya. Melihat tetangga kita itu bisnisnya lancar, malah bersyukur, tidak sakit hati, gak sirik, gak iri, ndak ada. Estu Pak, ini Rasulullah yang beliau tanamkan terhadap umatnya.
illa rahmatan lil alamin. Tidak hanya terhadap makhluk manusia, juga terhadap makhluk selain manusia. Adi ngalamin itu menyangkup tidak hanya manusia saja, seluruh makhluk. Jadi Rasulullah menjadi rahmat bagi seluruh makhluk segenap alam. Bon. Jikalau betul-betul itu sudah nyala nur makrifati, detik itu juga nyata. Yang nyatanya ilahun wahid. Itulah yang nyata wujudnya Allah. Miturut pandangan mata ruhaniah jenengan. Kalau pandangan basariyah mata fisik, ya wujud Pak, gini-gini wujud. Ya manfaati uang, manfaati sepeda, manfaati, bisa aweh manfaat terhadap jasmaniah selain Allah itu. Tapi tidak kita sadari di seluruh makhluk itu dilimputi Allah. Sebenarnya malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah nggak bisa memberikan manfaat atau mudarat ini kalau sadar. Bapak Ibu, bagaimana dan kapan kita melakukan uzlah? Dilanjut surat Al-Ahzab 42 ayat 42, tadi 41. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bersihkanlah ruhaniyahmu dari perkara-perkara selain Allah, biar yang nyata itu Allahnya, dengan cara berzikirlah terus menerus. Bukrotan, baik dikala waktu siang, wa asilan, sore, maksudnya malam. Artinya 24 jam ini Bapak Ibu, kita itu dikasih Allah waktu 24 jam dibagi 2, siang dan malam. Artinya jasmani kita itu repot urusan dunia, kerja, bersama teman, bersama istri, anak. Tapi di situ fasabbihuhu, jenengan disuruh untuk medui Allah. Otomatis dengan cara jangan kau pandang istrimu dari sisi makhluk, jangan kau pandang suami, anak atau makhluk lain dari sisi makhluknya, jangan. Tapi pandanglah hatimu lewat sirul asror. Pertama adalah rasa iman, semuanya itu adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berperan, yang apapun yang ngelayani jenengan, yang apapun tanpa kecuali. Ini caranya. Sering-seringlah hati jenengan ini untuk mengasah zikir rasa. Itu. Nanti kalau Allah sudah menghitung sendiri zikir jenengan di su'aul basyirah rasa itu, maka Allah akan memindahkan ainul basyirah, otomatis menyalakan nur makrifat dalam hati jenengan. Itu harus jenengan lakukan ketika saat jasmani repot dan atau jasmani lebih-lebih tidak repot. Berarti malam jenengan istirahat. Dalam ayat lain, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Al-Insan 26. Nyun sewu, kalau malam jangan tedung blekok. Dan bangun sana sholat sunnah, lalu tawasulan wasilah pada orang tua kita sebut sebagai kakek, nenek. Bahasanya sederhana aja, khususon
pada orang kedua orang tua saja saya sampai ke atas Al-Fatihah, kan nggak tahu namanya. Udah, Allah gak mungkin keliru lagi gitu loh. Udah. Lagi terhadap kekasih Allah, khususon semua kekasih Allah, Al-Fatihah. Udah, yang mati, yang sudah mati atau belum, semua dapat. Habis itu duduklah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jikalau nggak bisa duduk, berbaringlah. Kita mau duduk, punggung ini sakit Pak, nggak kuat karena sudah berumur. Berbaring nggak apa-apa. Terus prakteknya bagaimana? Udah, kepala ini jenengan lepaskan urusan dunia. Caranya bisa lepas, hati jenengan masuklah di dalam zikir rasa lewat napas. Napasnya keluar masuk toh, keluar masuk. Hati jenengan harus merasakan ilahun wahid di situ yang mengeluarkan dan memasukkan. Nanti urusan sampai dipindah alam jangan takut, karena memang itu proses. Inilah Pak, Anda belajar masuk di alam fana, artinya alam ketiadaan selain Allah. Nanti jikalau ini kalau bahasa syariat bisa dikatakan mati ini. Bertemu Allah itu syaratnya harus mati. Faktulu anfusakum. Matilah dirimu dulu. Matikan. Artinya pengakuan diri kita yang bisa tadi makhluk, lepaskan. Udah, nanti apa yang terjadi ya sudah. Wa aslimulahu, pasrahlah pada Allah. Jangan ada yang takut. Ingat, kematian itu apabila belum waktunya datang, yo belum mati. Kalau sudah datang mesti mati. Jangan tiru-tiru yang lain. Yang lain itu gimana? Takut, nggak bisa kembali. Akhirnya dia batalkan. Jangan. Kalau memang takdir Allah jenengan waktunya mati di situ, ya dikubur. Gak gitu dah. Enak jenengan waktu mati dalam keadaan jenengan menghadap Allah. Yang jelas, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika itu datang nggak bisa diakhirkan, dimundurkan atau dimaju. Namanya kematian, kullu nafsin dha'iqatul, mesti terjadi. Ngapain harus takut? Lebih-lebih proses sampai uzlah bagus. Ada yang masih takut Pak, karena tahu kejadiannya ruhaninya keluar dari jasad, lalu naik ke langit 7. Wah, ketakutan Pak. Udah, kembali aja. Khawatir, takut. Ada yang masuk di dalam alam gelap dulu. Ini kalau jenengan isih sulit, nggak apa-apa, temui saya. 2 detik, 5 detik mati, nggak apa-apa, biar tahu merasakan kematian. Tapi sampean coba dulu, ya. Proses itu kalau susah, temui saya, nanti jenengan tak hantarkan untuk mati. Wis gak usah lama-lama, 5 menit aja. Lah nanti kalau kebablasan gimana? Ya dikubur. Hanya apa susah-susah? Gak gitu tak Pak?
Tapi percayalah, kalau belum waktunya jenengan mati, ya tidak akan pernah mati. Cuman ingin tahu rasanya orang mati gimana sih, gitu loh. Ingin tahu rasanya melepaskan. Faktulu anfusakum. Surat Al-Baqarah ayat 54. Itu proses umat Nabi Musa menjadikan anak sapi dijadikan Tuhan. Yaitu tadi, anak sapi ku kinayah. Jenengan kali kula menjadikan selain ilahun wahid sebagai Tuhan. Itu anak sapi. Fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Udah, sudahi imanmu yang seperti itu, bertobatlah kepadanya dengan cara faktulu anfusakum, matikanlah dirimu. Bukan bunuh diri loh Pak ya, matikanlah keakuanmu sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, lepasan. Nanti itulah ruh akan masuk di dalam alam kefanaan. Udah, jenengan nanti lalai dengan istri, lalai dengan anak, wis lalai segala-galanya, nikmat banget di situ. Tetap sampai coba, nanti kok ya susah, temui saya, nggak apa-apa. Berdua nanti tak bimbing untuk masuk di itu. Tapi aku minta jangan yang gemuk-gemuk loh ya. Nek gemuk nanti junjungannya abot. Yang kurus-kurus mawon. Yang kurus-kurus saja. Yang gemuk wetenge gede, waduh. Nggak mampu kula nanti. Jagani, apa jagani itu? Hah? Apa ya? Apa bahasa Indonesianya jagani itu? Jagani PPE bablas game over gitu loh. Jaga-jaga. Jaga-jaga nanti kalau game over ya loh. Kalau kurus kan gampang Pak, junjungannya enteng. Tapi tetap. Terus bagaimana cara saya melakukan? Itu tadi waktu-waktu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, dengan berdiri bisa, gak bisa berdiri, wa qu'udan dengan duduk, nggak bisa dengan duduk, wa ala junubihim dengan berbaring. Enak berbaring Pak, mesisan tidur. Nggih, mesisan tidur. Loh, ini penting Pak, dan ini menurut saya wajib kita melakukan uzlah ketika saat di dunia, yang fungsinya adalah membersihkan wasabbihuhu bukrata wa asila, membersihkan ruhaniyah ini. Allah sing ngawakeh yang banyak tadi loh kita bersihkan biar menuju Allah kang ahad. Begitulah. Jadi bukrata wa asilan, waktu jenengan kerja bisa, waktu jenengan tidak kerja juga bisa. Dan atau sedilut sebentar aja habis sholat, udah luangkan 5 menit gitu aja, udah diem, lepaskan seluruh urusan-urusan di dalam otak kita. Caranya ini akan bisa lepas manakala ruhaniyah jenengan masuk di dalam nafas itu. Nafas gak usah ditahan Pak, biar keluar dengan sendirinya, masuk dengan sendirinya sesuai dengan iramanya. Hati sampean aja merasakan kehadiran ilahun wahid yang ada di dalam itu. Udah, nanti jenengan diperjalankan bagaimana? Umpama ini Allah sudah memperjalankan, walaupun 5 jam terasa hanya 5 menit. Terasa 5 menit atau sebentar. Gak terasa. Padahal hitungan waktu dunia itu kita lihat 5 jam, tapi terasa bagi Anda hanya sebentar. Dan itu perlu dan penting. Makanya walaupun lewat YouTube saya mengizinkan untuk siapapun melakukan ini. Bahasa syariat kitab
azaztukum, sudah saya ijazahkan terhadap seluruh umat. Bon, terserah. Nek kurang paham bisa komunikasi lewat WA saya atau nomor telepon saya dan atau langsung ketemu saya. Kalau jenengan ketemu sewaktu-waktu ning kantor itu luwih gampang. Kalau ingin gayeng atau lebih lama ya hari Sabtu aja, mulai jam 4 sore sampai malam. Enak. Bon, Bapak Ibu, tak simpulkan materi pada malam hari ini, lekaslah jenengan beruzlah di dunia ini pada Allah dengan cara baik di tempat ramai ataupun di tempat yang tidak ramai, sepi, lakukanlah zikir sirul asrar biar bisa sampai pada zikir fana'ud dzikri la ilaha illa ana, itulah kemakrifatan.